Ya Al-Baqarah. Al-Maidah ayat 54 insyaallah. Ayat berapa? Ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Sadaqallahul 'adzim. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum, barang siapa yang yartadda itu gampangannya itu murtad andi ini dari agamaku, dari agama Allah, fasaufa ya'tillah, maka Allah akan mendatangkan biqaumin, dengan suatu kaum, yuhibbuhum, di mana mereka mencintai, di mana Allah mencintai mereka, wa yuhibbunah, dan mereka mencintai Allah. Azillatin 'alal mu'minin, mereka itu lembut terhadap orang mukmin, aizzatin 'alal kafirin, dan mereka tegas izzah terhadap orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Yujahiduna itu ya jihadnya bersungguh-sungguh ya. Yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Wala yakhafuna laumata laim dzalika fadlullah yutihi may yasha, semuanya itu adalah fadl. Fadl itu keutamaan, hadiah dari Allah kepada siapa yang dikehendaki. Allahu dzul fadlil azim, dan Allah itu wallahu wasi'un alim. Wasi'un alim. Wallahu wasi'un alim. Wallahu wasi'un alim. Ya. Di situ terdapat beberapa karakter orang-orang mukmin. Maksudnya orang-orang yang mukmin yang baik itu ada beberapa karakter. Pertama, dari ayat awalnya kata Allah, may yartadda minkum an dini, barang siapa di antara kalian yang yartadda itu diartikan wahwa ar-ruju' minal islam ilal kufar, ilal kufr. Jadi yang namanya murtad yakni ar-ruju' minal islam, rujuk itu kembali dari Islam ilal kufr, kepada kekafiran. Jadi jelas ayat ini itu menceritakan tentang orang yang asalnya Islam kemudian rujuk lagi kepada kekafiran. Jadi yartadda di sini keluar dari Islam. Yani ar-ruju' itu berarti bersatu kembali dengan kekafiran. Nah, kalau kita terjemahkan kata kafir secara umum, banyak sebenarnya kekafiran itu. Tapi kalau di sini jelas kafirnya yakni kafir i'tiqadiyah ya. Akidah. Kafir akidah. Nah, kemudian di sini itu disebutkan wa may yartadid minkum an dini fayamut wa huwa kafir. Allah itu tidak akan menerima orang-orang yang murtad kemudian mati dalam keadaan kafir, tidak sempat balik lagi. Tapi Allah akan mengampuni orang-orang yang sempat murtad kemudian dia taubat lagi. Itu masih bisa diampuni insya Allah kalau dengan taubatan nasuha. Nah, kata murtad itu awalnya asal katanya dari kata rodun. Rodun itu artinya sarfus syai bidzati au bihaliti min ahwali. Yakni yang namanya murtad itu adalah menyelisihi sesuatu yang gimana terjemahnya? Murtad itu secara bahasa itu menyelisihi atau menolak sesuatu yang sudah pasti gitu. Itu murtad. Nah, itu murtad.
Jadi yang namanya murtad itu artinya menyelisihi atau menolak sesuatu yang sudah pasti, itu murtad. Nah, orang yang murtad dia itu menolak sesuatu yang sudah pasti. Artinya orang itu sudah berada dalam keadaan Islam, orang itu sudah berada dalam keadaan iman, kemudian dia keluar, berarti artinya dia menolak sesuatu yang sudah pasti. Gitu. Jadi jahilnya itu keterlaluan gitu. Jahilnya keterlaluan. Kenapa? Karena dia sudah memiliki yang pasti sebenarnya. Tetapi karena ada hal-hal yang lain, maka dia selisihi yang pasti itu dengan sesuatu yang meragukan. Jadi pilihan dia ketika dia keluar dari Islam itu sesungguhnya mengambil sesuatu yang meragukan gitu. Yang meragukan dan sesungguhnya kalau ada sesuatu yang pasti benar, maka yang meragukan itu adalah pasti salah gitu. Itu murtad. Jadi murtad itu menyelisihi sesuatu yang sudah pasti, mengambil sesuatu yang meragukan. Pada dasarnya meragukan, tapi karena dia keluar dari yang pasti, maka yang meragukan ini sudah pasti salahnya. Itu murtad gitu. Nah, kata Allah, mayartadda minkum an dini, barang siapa yang di antara kalian itu keluar dari agama Allah, fasaufa ya'tillah, maka Allah akan mendatangkan ya'tillah. Nah, ya'tillah itu kan fi'il mudhari, ya kan? Mudhari itu sedang atau akan terjadi gitu. Jadi bagi Allah itu gampang untuk mengganti satu generasi dengan generasi yang baru, apapun caranya. Bisa dengan cara evolusi ataupun revolusi gitu kan. Nah, seperti misalkan saat ini, bisa jadi ini sedang ada pergantian generasi gitu kan. Wallahu alam, kita nggak tahu. Tapi yang jelas semakin banyak orang yang murtad, semakin banyak orang yang menolak ajaran-ajaran Allah. Kalau buat saya gitu ya, pemahaman murtad itu tidak hanya secara resmi dia keluar dari agamanya kalau buat saya gitu. Karena yang secara tidak sadar iya, sudah melaksanakan. Betul. Jadi yang namanya murtad itu bisa dengan cara apa saja gitu kan. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi saja mengatakan, sebagian orang Yahudi gitu ya, yang tidak senang dengan Islam, kami itu tidak menginginkan orang Islam itu keluar dari keislamannya gitu. Tapi yang kami inginkan adalah mereka mengadopsi ajaran-ajaran yang bukan dari Islam gitu kan gitu. Makanya makna kafir itu sesungguhnya banyak sekali, tidak hanya non muslim gitu ya, tapi banyak amalan-amalan yang tidak diajarkan Islam sesungguhnya termasuk bagian dari keingkaran juga gitu. Nah, makanya kalau kita berhati-hati, pastilah insya Allah kita itu akan meninggalkan segala sesuatu yang bisa merusak keislaman kita, ya kan? Banyak sesungguhnya penyakit yang bisa merusak keislaman kita. Kemudian kata Allah itu akan mendatangkan biqaumin, dengan suatu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Yuhibbuhum wa yuhibbuna itu di mana mereka mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka. Jadi karakteristik umat Islam yang baik itu adalah yang pertama itu. Ini karakteristik umat Islam yang terbaik. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Kata Nabi SAW, sebaik-baik generasi itu adalah Qarni, generasiku. Kenapa? Karena di zaman Nabi itu orang Islamnya ya, bukan berarti generasi terbaik itu nggak ada orang kafir, enggak gitu kan. Bukan berarti generasi terbaik itu nggak berarti nggak ada orang munafik, enggak. Tapi yang namanya generasi terbaik adalah orang-orang berimannya itu luar biasa keimanannya gitu. Itu generasi terbaik. Bukan berarti tanpa ada orang kafir, bukan. Gitu. Karena sekali lagi ukuran benar itu bukan berarti banyak pengikut, yang harus digarisbawahi. Ukuran benar itu bukan berarti banyak pengikut. Gitu. Nah, kita itu suka tertipu dengan banyaknya pengikut. Semakin banyak pengikut dianggap semakin benar, gitu kan? Itu kesalahan kita. Jadi semakin banyak yang mengidolakan itu dianggap benar. Gitu. Kata siapa? Kalau begitu Nabi Nuh nggak benar dong. Yang ngikutnya cuma berapa orang, gitu kan? Gitu. Nabi Yunus nggak benar dong. Nggak ada yang mengikuti sama sekali. Nabi gitu. Ibrahim malah nggak ada. Nabi Ibrahim malah nggak ada gitu. Nah gitu. Jadi kita itu harus kembali kepada sejarah. Jangan sampai menjadi patokan kebenaran seseorang itu karena dengan banyak pengikutnya.
Makanya al ilmu bil ilmi, ilmu itu harus diukur dengan ilmu lagi gitu, bukan diukur dengan yang lainnya. Jadi kebenaran seseorang itu, ukuran kebenaran orang itu bukan karena banyaknya yang mengikutinya. Kenapa? Karena Islam sudah mengajarkan dari awal gitu kan. Allah itu sudah mengajarkan dari awal bahwa ukuran kebenaran sekali lagi bukan karena banyaknya pengikutnya, bukan. Islam sampai sekarang masih di bawah Katolik kan jumlahnya, masih di bawah Buddha. Buddha itu kan masih terbanyak gitu ya. Banyak di sana. Iya, gitu. Bukan karena itu. Nah, makanya generasi terbaik itu adalah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni orang-orang yang keimanannya itu kalau dibandingkan dengan keimanan masa sekarang itu tidak ada apa-apanya zaman sekarang itu keimanannya gitu. Jadi keimanan zaman dulu kalau dibandingkan dengan keimanan orang zaman sekarang itu mungkin 1 dibanding berapa gitu ya, 1 dibanding 1 kaumnya gitu. Jadi 1 kaum itu bisa berbanding dengan 1 orang. Makanya Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi kelompok orang yang beriman itu kepada 3 bagian. Sabiqunal awalun, ya kan? As-sabiqunal awalun. Jadi mereka para sahabat. Qalilun minal akhirin. Ya ada mungkin yang seperti mereka tapi porsinya sangat sedikit sekali. Qalilun minal akhirin. Qalilun minal akhirin. Makanya kalau sabiqunal awalun itu farauhu wa raihan gitu. Farauhu wa raihan wa jannatun na'im. Balasannya luar biasa. Udah dipastikan orang-orang yang sabiqunal awalun itu. Nah, sementara yang kedua itu orang baiknya ashabul yamin, dan di zaman sekarang juga banyak. Di zaman dulu juga banyak ashabul yamin itu. Tapi di zaman sekarang kemungkinan untuk mencapai ashabul yamin juga banyak. Nah, sekali lagi bahwa generasi terbaik umat Islam itu adalah generasi yang cintanya kepada Allah itu sangat luar biasa. Ya bisa dilihat dari generasi para sahabat, itu generasi terbaik yang dimana mereka itu yang dipikirkannya itu akhirat gitu ya, bukan hanya dunia. Kalau kita cerita kemarin tentang kisahnya Abu Uqail itu ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sedekah Abu Uqail itu jauh lebih berharga daripada sedekahnya emas di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Uqail seorang yang miskin, seseorang yang tidak memiliki apa-apa, tapi begitu diajak bersedekah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia gemetar karena tidak memiliki apa-apa. Pulang ke rumah gelisah, tinggal di depan pohon rumahnya merenung. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa disedekahkan, gitu kan? Akhirnya dia bertanya sama istrinya, kata istrinya, engkau pemimpin rumah ini, katanya. Engkau pemimpin rumah ini, engkau lebih tahu apa yang ada di dalam rumah itu. Ternyata di satu kisah Abu Uqail itu harus kuli ngambil air tengah malam gitu. Ternyata buruhnya hanya mendapatkan dua sok kurma. 2 sok kurma itu berarti cuma 2 genggam lah, sedikit lah pokoknya 2. Itu kulinya Abu Uqail karena ingin bersedekah. Setengahnya dipakai buat makan, setengahnya diserahkan kepada Nabi. Makanya turun surat Al-Taubah ayat 74 kalau tidak salah, bagaimana orang-orang munafik yang bisanya cuma komentar aja, mengomentari sedekahnya Abu Uqail yang tidak seberapa. Abu Uqail itu sampai tidak mau jadi dia bersedekah karena mendengar omongan orang-orang munafik. Allah itu kaya, Nabi itu kaya, tidak butuh dengan sedekah yang hanya segenggam beras istilahnya gitu kan. Tapi yang namanya niatnya karena Allah, bukan karena manusia. Nah, makanya kalau beramal itu jangan pernah meninggalkan amal karena manusia. Aduh, takut disebut riya. Nah, itu berarti udah riya gitu. Kalau kita tuh beramal harus karena Allah. Jadi jangan pernah membatalkan amalan kita karena pertimbangannya manusia. Tapi begitu sampai kepada Nabi, Abu Uqail itu dia masih malu gitu ya, masih malu. Ternyata Nabi menerima wahyu saat itu. Nabi menerima wahyu, para sahabat tahu kalau Nabi sedang menerima wahyu seperti apa keadaannya. Makanya Abu Uqail dia nunggu sampai orang-orang itu pulang gitu kan. Ternyata begitu Nabi sedang sendirian, Abu Uqail menunggu, akhirnya Nabi menghampirinya. Tahu Nabi ternyata baru dapat berita kan dari malaikat. Kata Nabi di SMS gitu, wahai Abu Uqail gitu kan, malaikat sedang menyaksikan dari langit sedekah siapa yang paling baik di antara kalian gitu ya. Ternyata
sedekah yang terbaik adalah sedekahnya Abu Kail, cuma segenggam kurma gitu ya. Gitu. Jadi bagaimana cintanya para sahabat terhadap Allah dan Rasulnya, itulah generasi terbaik, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Nah, ciri mereka lagi diantaranya adalah azillatin alal mu'minin. Azillah itu lembut. Zillah, azillah itu kalau dilihat dari bahasa Arab itu bisa berarti mana kita budal dalla yazilu azillah. Zillah itu gimana ya? Lam mim zillah yazilu zullan. Jadi zillah itu secara bahasa dia itu merendahkan diri gitu lah. Azillah. Jadi azillah itu artinya apa ya? Artinya si lemah lembut di terjemahan bahasa Indonesia itu ya. Tapi sebenarnya azillah itu apa ya? Makanya di tawadu tidak dekat dengan tawadu gitu. Azillah itu tawadu. Tapi enggak, Al-Quran menggunakan kata zillah ini sebagaimana anak yang harus berlaku kepada orang tua, ya kan? Nah, anak itu tidak disebut tawadu terhadap orang tua kan? Betul tidak? Karena memang seharusnya seperti itu gitu. Azillah itu sopan santun. Tapi apa itu zillah itu? Azillah itu seperti apa? Wahfid lahuma janahadzulli, ya kan? Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Jadi azillah itu kalau tawadu itu adalah orang yang punya posisi tinggi berhadapan dengan yang posisinya rendah, kemudian dia merendah, itu tawadu. Nah, tapi kalau anak terhadap orang tua itu bukan tawadu, memang seharusnya seperti itu anak terhadap orang tua gitu. Namanya zillah gitu. Nah, indahnya Al-Quran ketika menggambarkan bagaimana orang Islam, orang mukmin dengan mukmin yang lain itu harus zillah gitu. Azillah. Jadi artinya apa ya? Ya akhlak yang luar biasa lah azillah itu. Zillah itu luar biasa. Jadi menyamakan bagaimana kedudukan anak dengan orang tua. Harusnya seperti itulah sopannya gitu. Azillah itu. Jadi lemah lembut, kasih sayang. Kalau Nabi itu mengajarkan secara umum yang muda hormat ke yang tua. Maaf nih jadi nggak hormat. Yang tua nyayangin yang semuda. Yang tua sayang terhadap yang muda gitu kan. Kayak gitu, itu zillah gitu. Jadi sopan santun, tapi tidak hanya sekedar sopan santun gitu ya, tapi ya itulah zillah gitu. Nah, azillatin alal mu'minin. Jadi azillah itu lemah lembut, kemudian sopan santun, tata krama, yang tua sayang sama yang muda hormat sama yang tua, yang besar kasihan sama yang kecil respect sama yang besar. Jadi teratur semuanya, itu azillah. Makanya akan terbentuk ya negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur itu gitu ya. Negara madani. Ya kan, ya itu kan dibentuknya seperti itu. Madinah itu kan, di Madinah itu dibentuk karena orangnya saling cinta gitu, sesama sahabat saling cinta, istri disedekahkan gitu kan. Ini mah ekstrimnya saking mencintai terhadap sesamanya. Itu mah contoh ya, bukan dalil itu ya. Jadi menyedekahkan istri itu mah ekstrimnya kasih sayang di antara mereka, bukan dalil boleh menyedekahkan istri, bukan dalil. Itu bukan dalil, itu azillatin alal mu'minin. Kemudian Aizzah itu dari kata iz itu apa? Mulia kan, agung. Nah, yang namanya izzah itu berarti bukan cuma tegas, bukan cuma galak, tapi izzah itu kita harus punya harga diri gitu. Jadi bukan bukan cuma izzah sekedar sangar. Izzah itu, tapi harga diri. Jadi umat Islam itu harus punya harga diri. Jangan sampai
di tempat kerja diajak Natalan kita ikut, oh enggak, kita harus punya harga diri gitu, kita harus punya izah gitu. Jadi ini dong apa namanya, mau akhir tahun kita Christmas party, enggak, saya muslim, saya nggak ikutan gitu. Izah itu namanya, itu izah gitu, tegas. Dan kita punya kemuliaan, kita harus punya ini. Saya sama Arham gitu kan di childcare gitu ya, saya bilangin gitu, jadi harus diajarin memang dari sana, anaknya harus punya izah. Kata Arham, saya muslim, saya tidak apa namanya, tidak ikut apa tuh Tidak Santa Claus enggak ikut kayak gitu harus diajarkan, itu harus punya izah, itu harga diri seorang muslim. Jadi bukan masalah toleransi, bukan. Toleransi itu ketika mereka merayakan kita tidak ngebom, nah itu baru toleransi gitu. Bukan di apa, kita itu salah, toleransi itu kita ikut-ikutan, itu bukan toleransi, itu kita tidak punya izah gitu. Kita tidak punya kemuliaan gitu. Meskipun di negara mereka ya, tetap harus punya izah. Di tempat kerja juga gitu ya. Kalau apa? Kenapa? Karena saya yakin gitu, orang sini itu malah lebih menghargai keterus-terangan kita. Betul. Yakin saya itu, orang sini itu sangat menghargai keterus-terangan kita daripada kita cuma sembunyi-sembunyi aja gitu kan, main belakang gitu enggak. Gitu ya. Ya alhamdulillah kebuktian gitu. Jadi kalau kitanya ngomong, alhamdulillah kebuktian. Insya Allah gitu. Asalnya kitanya berani, asalnya kita punya izah. Jadi kalau orang apa, kalau kitanya punya izah, ya mereka juga tahu gitu. Itu orang mukmin. Nah, itu mukmin terbaik harus kayak gitu. Aizzah alal kafirin. Harus punya jati diri, harus punya harga diri gitu. Jangan, saya melihatnya begini Pak Kungun, yang saya merasa itu kita tuh mempunyai sesuatu yang keimanan yang harganya jauh dari apa yang mereka miliki gitu. Iya. Itu yang selalu membuat saya tuh merasa, Iya. saya tidak pernah merasa di bawah orang-orang itu gitu. Itu. Saya merasa justru izah itu bukan kita buat mau sombong-sombong, mau mengangkat apa, tapi saya merasa dengan keimanan, dengan akidah kita, saya mempunyai sesuatu yang nilainya jauh lebih besar. Jauh dari apapun yang mereka miliki. Iya, betul. Dan itu membuat sebenarnya izah itu, ini mau saya gitu. Izah itu adalah sesuatu yang natural datang dari kita, karena kita we value what we have gitu. Kita menghargai keimanan kita, kita menghargai akidah kita, dan kita yakini apa yang keimanan kita itu sesuatu yang sangat berharga sekali. Dan yang sayang sekali ini barangkali karena emosi ini, karena menyesak di dada kita gitu, saya sendiri itu, saya melihat orang muslim itu sekarang itu merasa inferior dengan kebudayaan barat gitu. Dengan orang-orang yang warna kulitnya, dengan kemajuan teknologi mereka gitu, dengan peradaban mereka gitu. Kita langsung merasa inferior dengan McDonald-nya, dengan KFC-nya. Kita seolah-olah kita tuh tidak mempunyai sesuatu yang kita banggakan lagi gitu. Padahal kita tuh mempunyai sesuatu yang apapun yang mereka miliki dibandingkan dengan akidah kita, dengan keimanan kita gitu tuh, harusnya tidak perlu merasa kecil gitu. Tidak perlu kita merasa apa ya, merasa lebih minder atau inferior dari mereka begitu. Betul. Yeah, iman is the most. Yeah, we're talking about izzah. Izzah has to come with this natural izzah, so that we value our akidah. That this akidah is like the most precious thing that Allah has given to us, and no matter what they have, technology, civilization, KFC, McDonald's, bombas or whatever, compared to what we have in this akidah, is nothing. So with this, with this should, generate this izzah in our heart. Iya. Ya memang harusnya seperti itu gitu. Jadi akidah itu barang yang mahal gitu. Makanya jangan sampai menggadaikan akidah kita dengan sesuatu yang nilainya hanya senilai sayap nyamuk gitu ya. Dunia itu kan sayap nyamuk. Sementara kita menggadaikan akidah kita, tidak punya izah, ikut-ikutan sana sini gitu kan.
Jangan. Allah لا يعز من يشاء ويذل من يشاء. Yahdi man Coming yasha for wa Allah. yudhillu man yasha. Allah يعز من يشاء ويذل من يشاء. Wa yudhillu man yasha. It's coming for Allah. ويذل على من يشاء. And هذه this is the nature of دين يعني. لكن إيمان very strong. Person must have إيمان strong. Otherwise, if your iman weak, خلاص. You remember that lady, she came to Rasul alayhi salatu wasalam, she said, she get aswad. She was slave, aswad. Yeah. And she came to Rasul alayhi salatu wasalam, she said, Rasul, I have problem of the ability, because she is not able to cover. So, because her aura is open. She is not able to control. So this lady, went to Jannah. So, يعني الحمد لله يعني إيمان. She was still iman. Iya, izah itu kan dicontohkan oleh Bilal kan. Izah dicontohkan oleh Bilal, bagaimana izah itu membuat Bilal itu lebih berharga gitu kan. Kata Bilal kan, engkau bisa memiliki tubuh saya gitu ya. Tapi engkau tidak bisa memiliki jiwa saya gitu kan, kata Bilal. Itu izah, gitu izah. Jadi walaupun badannya disiksa, tapi jiwanya kan merdeka gitu. Itu izah. Jadi kita itu lebih baik badan tersiksa gitu. Kasarnya kan seperti itu. Lebih baik badan tersiksa tapi ruh kita merdeka, itulah izah. Nah, sementara orang yang tidak memiliki izah itu terkungkung oleh kebutuhan-kebutuhan fisik saja gitu. Jadi ruhnya nggak merdeka. Kenapa? Karena kebutuhan fisiknya terpenjara gitu. Itulah itu tidak memiliki izah. Ada kisah Umar ketika beliau memasuki Jerusalem. Kan beliau itu kan kita tahu ceritanya, beliau bersama dengan pembantunya, kemudian harus gantian, harus gantian naik onta. Nah, pas mau memasuki kota Jerusalem itu kan giliran Umar yang harus menuntun kudanya. Abu Ubaidah Amr bin Jarrah yang panglima yang sudah menduduki Jerusalem waktu itu, melihat keadaan Umar menjadi merasa sungkan, merasa tidak enak. Beliau kemudian menyarankan kepada Umar radhiyallahu anhu untuk mengganti pakaiannya gitu. Atau biar lebih, karena orang bukan dengan maksud apa-apa gitu. Abu Ubaidah ini kan salah satu sahabat yang dijamin surga juga gitu. Salah satu sahabat utama juga. Tapi beliau juga tahu juga dengan tabiat orang Yerusalem, menilainya itu dengan apa gitu. Sehingga beliau akhirnya menyarankan pada Umar bin Khattab untuk mengganti pakaian itu sehingga kelihatan lebih pantas lah gitu. Tapi apa kata Umar? Kita dulu bahwasanya kita orang yang terhina, kita dulu umat yang umi, kita terbelakang, Islam lah yang membuat kita apa? Kalau kita mencari kebanggaan selain dari Islam, itu apa? Pokoknya jangan kita sampai mencari kebanggaan lain selain dari kebanggaan Islam, izah kita itu. Akhirnya terbetul apa yang dikatakan Umar, bahasanya dengan kesederhanaan beliau itu akhirnya penduduk Yerusalem lebih terpukau dengan kesederhanaannya. Malahan katanya dalam Bible itu sendiri ada disebutkan bahwasanya salah satu tanda dari orang yang menaklukkan Yerusalem itu adalah pada pakaiannya itu ada 13 jahitan, tambalan. Dan itu sudah ada di Bible. Ya, akhirnya. Jadi subhanallah, sebenarnya izah itu harus kita temukan bukan dengan cara lain tapi dengan Islam gitu. Iya, betul. Kalau dibaca secara kisahnya itu subhanallah penuh pelajaran yang luar biasa. Karena izah ini kita temukan hanya dengan Islam kita itu. Sorry Pak. Ya, makasih punya tambahan. Itulah izah, izzatin al-kafirin. Kemudian
Yang ketiganya yujahiduna fisabilillah, bersungguh-sungguh. Bukan jihad ya, yujahid itu bersungguh-sungguh Almost dalam Isha. menjalankan agama Allah. Yujahiduna fisabilillah. Nah, orang yang bersungguh-sungguh, ciri dia itu bersungguh-sungguh, wala yakhafuna laumata laim. Dia itu tidak takut kalau ada yang mencelanya, seperti Umar tadi kan. Kalau dia sudah memiliki izah, maka dia tidak khawatir dengan celaan-celaan yang bersifat dunia gitu. Jadi wala yakhafuna laumata laim. Apapun yang dikerjakan selama itu untuk apa? Menjaga izahnya, menjaga kemuliaan Islamnya, maka dia tidak akan pernah takut. Izzah apa wala yakhafuna laumata laim. Dzalika fadlullah. Ingat kata Allah, itu adalah fadl. Fadl itu keutamaan yang berupa hadiah yang luar biasa, dan itu fadl. Fadl itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Fadl itu tidak bisa dimiliki kecuali dengan jalan usaha yang sungguh-sungguh. Itu fadl. Jadi fadlullah yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Sesungguhnya Allah itu maha wasi'. Wasi' itu apa? Luas pengetahuannya. Allahu wasi'un alim. Allah itu maha luas pengetahuannya. Ya, itu satu ayat sajalah, surah Luar biasa. Al-Maidah ayat berapa? Harus dihafal ini. 54 ya. 54. Allah